Jangan pernah takut ditinggalkan oleh orang lain hanya karena fisik kalian. Okay, that's good. Halo teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan Okti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Okti. Ukti banget ya, asal jangan Ukti aja. Apa tuh Okti? Gak bisa bahasa Inggris ya? Enggak. Oke. Oke. Jadi kita kedatangan temannya Bang Ledek, kita temannya Bang Ledek tuh. Jadi ini namanya nanti aja dikenalin ya. Jadi Bang Ledek ajak dia ke sini karena memang pernah satu frame. Bukan satu frame ya? Satu panggung. Nah, satu panggung. Jadi ya, kita tuh panggung. pernah jadi MC. Iya, kita MC pembawa bareng-bareng. acara. MC bareng-bareng. Itu aja cukup. Oke, cukup. Gak boleh lebih. Oke, siap. Ya kita kenalin dulu dong. Iya, jadi nama aku Lutfia Dita Prameswari. Oke, Lutfia Dita. Biasa dipanggil Lutfia, Via Dita Prameswari. Sebenarnya terserah kalian mau manggil aku apa. Tapi biasanya teman-teman kampus manggil aku Lute. 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 Ada sejarah nggak sih kenapa Sebenarnya, bisa perpindahan menjadi Lute? Sebenarnya ada sih sejarahnya. Okay. Ini agak sedikit panjang kalau diceritain, tapi nggak apa ya. Nggak apa-apa. 2 jam ya? Nggak juga sih. Oke, siap. Pokoknya ini gini, jadi awalnya gini, waktu SMA, baru masuk SMA, iya. Terus ngirim administrasi kayak nama segala macam gitu Okay. kan ya. Ternyata TU-nya salah nulis nama. Oh, mungkin TU-nya itu buta. Enggak juga enggak, dong, jahat banget tuh. Oke, Enggak buta juga, Oke. kayak tipe aja yang awalnya namanya Lutfiah Dita jadi Luteviah Dita Prameswari. Nah, akhirnya dari situ teman-teman pada bingung nih kayak kok namanya Lutevia sih, aneh banget. Akhirnya aku klarifikasi dong kalau misalkan nama aku sebenarnya bukan Lutevia tapi Lutfiah Dita Prameswari. Nah, salah satu teman aku namanya Adel. Nah, dia itu adalah cikal bakal kenapa aku bisa dipanggil Lute. Oke. Karena Lute, akhirnya dia manggil aku Lute sampai sekarang. Melekat ya. Melekat banget sih. Lute. Sekarang malah dia manggil aku bukan Lute. Karena dia bilang kayaknya gara-gara aku manggil kamu Lute, semuanya manggil Lute. Aku nggak mau manggil kamu Lute deh, dia bilang. Jadi kayak dia gitu. Dia manggilnya Upi sekarang. Upi. Jadi terserah kalian aja sih. Bukan Umi. Umi, bukan. Nah, jadi teman-teman, kita sedikit mau menyinggung pembahasan kita hari ini. Kita mau bahas soal tadi yang sempat Bang Ledek singgung terkait MC. Karena beliau ini adalah orang yang cukup sering jam terbangnya sering banget jadi MC. MC apa aja? Enggak juga jam Enggak gitu. juga, ada yang merendah banget ya. Kayak ya lumayan sering. Iya. Anda jadi MC apa aja? MC banyak sih. Apa? MC kayak di kampus pernah, MC nikahan, akad nikah. Oke. Terus MC ya acara-acara, lebih ke acara. Itu formatnya apa? Format semi formal sih. Semi formal. Tapi pernah juga di formal waktu acara kampus, kayak ya acara-acara kampus kan kadang lebih ke formal ya. Bagaimana, apa perbedaan kira-kira? Coba bisa dicontohin nggak sih orang belajar MC semi formal dan MC formal? Kalau semi formal kan ada 3 nih. Oke. Jadi ada 3, kalau misalnya MC itu ada 3. Yang pertama ada formal, semi formal, sama yang non formal. Ya kan? Kalau misalkan formal itu lebih kayak ke upacara, Oke. ke kemerdekaan dan sebagainya, acara-acara yang formal. Kalau semi formal ini formal cuman masih agak ada diselingi sama hal-hal yang kayak lucu-lucuan dan segala macam. Kalau non formal ini kayak lebih ke Bebas nikahan, ya? Iya bebas, mau ngomongin apa aja bebas, kayak di Yang nikahan. penting ngomonginnya nggak jorok-jorok kan? Iya, nggak ngomongin jorok-jorok. Kamu mau ngomongnya jorok-jorok mulu. Oke, lanjut ke bagaimana contohnya tadi? Contoh MC. Contoh MC. Pembawaan MC. Yang apa nih? Kan tadi kita ngomongin 3 nih. Formal deh dulu. Yang formal kan pasti kayak lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ya kayak gitulah kayaknya. Kalau semi formal itu dari salam ya. Kalau semi formalnya gimana? Kalau dari semi formal kan kayak misalkan wah Umar, hari ini kita kedatangan gini bla 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 bla. Itu gimana sih? Itu kayaknya yang contoh deh. Kalau ini ya pas aja betul, sudah kayak itu betul. Kalau yang terakhir apa namanya?
yang non formal ya kan, kayak misalkan Umar gimana nih kabarnya, nah terus kalau misalkan lagi di nikahan kan, terus misalkan kita lagi duet nih MC, terus kayak Umar kan kali ini yang berbahagia adalah yang ada di atas panggung. Kalau kamu sendiri kapan nih mau membahagiakan kedua orang tua? Itu terjawab gak sekarang? Bisa dijawab gak? Bisa. Kapan? Nanti lah ya. Katanya bisa terjawab tapi dia membahagiakan orang tua itu sebenarnya cukup berapa ya? Kita sukses, kita nikah, kita punya anak. Orang tua tuh senang banget tuh kalau anaknya punya anak. Jadi dia punya cucu. Iya. Udah ngomongin deh itu jauh-jauh nanti aja dulu. Jadi ngomongin itu sih. Kalau mau tanya dong, berbagi ini, Anda kok bisa sih sepede? Anda pede nggak sih kalau jadi MC? Sebenarnya ya, kalau misalkan awal itu pasti kayak ada rasa gugup segala macam. Cuman karena pertama udah sering kan ya, jadi kayak lebih lepas. Cuman pada saat awal mau nampil itu pasti ada deg-degan juga, ada bingung juga mau ngomongin apa juga pasti pernah gitu kan ya. Cuman karena nanti kalau misalkan udah ketemu enaknya di mana pada saat ngomong, itu nanti pasti bakalan lepas dan akhirnya kayak ya enjoy aja sama yang dijalanin gitu. Kalau ini sebelum melakukan naik ke atas panggung ada hal-hal atau trik-trik khusus nggak? Kiat-kiat ya. Iya. Kalau aku pribadi itu pasti makan permen. Itu kayak ngilangin gugup sih. Sama kayak yang A I U E O. Terus kayak gitu-gitu kayak latihan ini muka ya. Bener banget. Terus sama sering latihan di rumah. Kita melakukan sesuatu tanpa latihan juga percuma sih menurut aku. Sama sebelumnya emang aku ini ikut ini kayak MC kelas gitu kan. MC kelas oleh Bu Zulfatun. Jadi Bu Zulfatun ini emang udah pernah ikut kelas yang gurunya, bukan guru sih, pengajarnya itu adalah Tantowi Yahya, tau gak sih? Jadi Tantowi Yahya kayak buka kelas public speaking. Nah dia ikut itu. Dan akhirnya dia membagikan ilmunya kepada kita melalui seminar gitu. Aku juga ikut itu dan ya banyak banget sih manfaatnya gitu. Jadi Anda MC memang juga ada latihan ya? Ada latihan, itu latihan pasti. Tapi sekarang nggak perlu sih, perlu juga. Cuman di YouTube, di media sosial sekarang udah banyak banget kiat-kiat cara-cara gimana jadi MC, gimana caranya kita pede di depan umum dan segala macam tuh udah banyak sih di YouTube. Anda pernah nggak sih merasakan kalau kita jadi MC kan otomatis kita akan menjadi sorotan dari orang-orang. Anda pernah nggak sih merasakan apa istilah kerennya? Insecure. Insecure. Ya, pastilah pernah banget, apalagi kalau misalkan nih mau tampil tapi lagi break out, kayak lagi apa sih, kayak lagi jerawatan, terus lagi muka kita lagi kusam, apalagi sekarang nih aku juga lagi break out. Anda mau promo ini kayak promo Wardah? Enggak, maksudnya itu terus cuman kayak lebih ini aja sih, kalau misalkan kita maju terus kita nggak percaya diri, kita kapan majunya gitu loh. Gitu. Terus Anda melakukan hal itu gimana caranya kalau misalkan di saat di waktu yang sama Anda jerawatan dan Anda dijadikan sebagai MC? Itu pasti pernah terjadi nggak? Pernah. Itu bagaimana? Kita jadi ngomongin jerawat ya, nggak apa-apa deh kita ngomongin jerawat. Jadi ya mau nggak mau sih sebenarnya. Cara menutup pasti kan ya, pasti ya kalau cewek itu pasti make up gitu kan. Terus kalau cowok ya pasti ya cuci muka ya. Maksudnya segala sesuatu tuh nggak bisa kan kita tutupi ya, namanya juga itu dari diri kita sendiri. Kayak misalkan hormon, kayak maupun itu laki-laki pasti ada yang berjerawat kan ya, dan itu kita nggak bisa menghindari akan hal itu. Jadi kuncinya adalah ya untuk sementara kita hilangkan rasa aku malu nih ada jerawat bla 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 bla, itu hilangkan aja dulu dan kita tetap percaya diri sama apa yang kita lakukan meskipun ada jerawat di muka. Meskipun ada jerawat di muka. Cara memperkecil kalau si cowok tuh biasanya kalau ya pakai bedak lah, dikit-dikit tutupin dikit. Kalau cowok beda. Kalau cowok dia pakai apa luka itu? Handsome Plus apa namanya? Astagfirullahaladzim, ketawa. Hansaplast. Ini Hansaplast. Pernah gak sih lihat cowok tuh? Tapi kan kalau misalkan yang kalau ada jerawat dia nutupin pakai Hansaplast. Itu seolah-olah tuh kayak abis berantem. Tapi gini, kalau misalkan di depan umum nggak bagus juga dong. Kalau misalkan kita lagi di depan umum terus ada Hansaplast, jadi kurang rapi aja kelihatannya. Saya mau kasih saran buat Anda.
saran saya kalau misalkan ada jerawat Anda timbul di wajah dan ukurannya sekitar 1 inci, ketinggian ya. Gede banget. Nah, itu tutupinnya pakai bedak yang 2 inci. Ketebalannya. Jadi ketutup sedang jerawatnya. Betul nggak saran aku? Masuk nggak saranku? Entar nanti jadinya dempul banget dong. Gak apa-apa, yang penting kan pede. Gini. Buat wanita-wanita di luar sana, jangan pernah merasa merasa tersakiti karena adanya jerawat. Iya, merasa tersakitilah Bukan sama bukan cowok-cowok tersakiti. yang menyakiti. Hah? Betul. Iya bener sih. Memang kadang ada orang yang kayak kita jadi gak jelas gini Oke. sih obrolannya. Iya, kenapa? Nggak, gini. Kan kita kan kadang kalau misal lagi di fase itu ya, lagi di fase lagi break out atau lagi ada jerawat, kita merasa kayak harus banget menutup diri. Kita nggak bisa sih memaksakan orang untuk tetap percaya akan dirinya sendiri karena adanya jerawat, itu nggak bisa. Cuman ya buat wanita-wanita di luar sana, kalian tuh cantik bukan karena wajah kalian, pasti Cantik. Nggak tahu. pasti cantik itu dari sikap kalian atau bagaimana cara kalian berbicara dengan orang lain, itu lebih jadi hal utama sih, bukan cuman wajah kalian. Dan satu lagi nih Mar, Apa? jangan pernah takut ditinggalkan oleh orang lain hanya karena fisik kalian. That's good. Itu kayak poin pentingnya ya. Iya, jangan pernah takut ditinggalkan, karena ketika kalian ditinggalkan oleh orang lain, itu adalah jawaban dari Tuhan bahwa dia bukan orang yang baik buat kamu. Siap. Kita kembali di baperan. Ini kok baperan sih? Oh, jelek banget. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sedang berjerawatan hari ini, Berjerawat. Itu ngomonginnya sekarang jadi jerawat gitu ya. Anda cara mengatasi gimana tadi? Yang ngatasinya lebih ke ini aja sih. Yang buat wanita. Anda itu kan kalau sebelum MC tadi, kalau misalkan Untuk perawatan Anda. ya pasti banyak sih. Kalau perawatan itu setiap wanita itu kulitnya beda-beda, nggak cuma setiap wanita sih, setiap manusia, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, itu memiliki kulit yang berbeda-beda, jenis kulit yang berbeda-beda. Ada yang cocok menggunakan ini, ada yang cocok menggunakan itu, ada yang cocok menggunakan toner ini, ada yang cocok menggunakan toner itu berbeda-beda kan ya. Dan kita nggak bisa menghakimi seseorang untuk wah kamu harus pakai ini nih. Kadang gini kan Maria, kalau misalkan ada cewek yang berjerawat, nanti ada aja celetukan kayak kok kamu lagi jerawatan sih gitu kan, coba kamu pakai itu deh, kamu tuh nggak bersihan sih orangnya, kamu ini jorok sih orangnya. Padahal kita tuh nggak pernah tahu bahwa di balik itu sudah ada usaha. iya dia udah ada usaha, cuman ya memang Belum namanya tepat, dia mungkin ada hormonnya lagi tinggi atau Hormonnya lagi tinggi. Coba nyaring-nyaring iya. aja, santai aja. salah ya omongan. Maksudnya tuh kayak ya pokoknya kulitnya lagi gak bagus aja gitu kan, atau memang dia sudah memiliki gen tersebut gitu loh, mungkin dari orang tuanya Yang atau jerawatan kakeknya. ya? Penularan turunan. Iya, keturunan bukan penularan sih. Jerawat sih kayaknya nggak nular deh. Lu cacar juga Iya, nular. cacar nular. Tapi Emang COVID? jerawat- COVID ya, yang nular. Intinya buat wanita-wanita di sana tetap percaya diri sama Tetap diri percaya kalian. diri, meskipun mukanya berjerawat tetap percaya diri. Sebenarnya jadi kalau kamu ngomong berjerawat tuh kayak body shaming banget sih. Enggak lah. Kan jerawat tuh bukan kemauan kita loh. Iya benar. Itu bukan kemauan kita. Iya. Anda pernah nggak sih muka Anda full dengan jerawat? Oh pernah banget. Iya kah? Ingat gak waktu kita di Enggak. kampus? Oh iya, aku ingat. Di kampus. Aku tuh bener-bener full dari awal, hampir seminggu lebih aku cuma pakai masker. Kita bahkan latihan begenjo aku cuma pakai masker. Bayangin itu pengap banget ya, itu panas-panas. Gara-gara apa? Ya gara-gara muka aku lagi full banget jerawat tuh, kayak bener-bener yang full banget. Enggak kan sebelum itu juga Anda enggak jerawat kan? Ya makanya. Iya, Oh maksudnya gara-gara iya, jerawatnya tuh gara-gara iya. karena ya seperti biasa wanita itu ingin memiliki wajah yang cantik, yang Oh, berarti glowing. Anda pakai- Dan akhirnya tergiur sama hal-hal kayak krim-krim yang Enggak jelas. bukan nggak jelas sih sebenarnya, itu jelas, cuman ya emang nggak cocok sama kulit kita Ya gitu. berarti enggak jelas lah. Ya kan jelas dia ber-BPOM juga. Oke, siap. Cuman emang di kulit aku nggak cocok, dan akhirnya yang awalnya bersih banget itu sempat banget tuh Mar, kayak bersih banget. Cuman akhirnya setelah lepas dari itu malah yang akhirnya
kayak lebih parah, jadi yang lebih jerawatan. Berapa lama? Efek dari Anda pakai krim itu terus kemudian muncul jerawat di wajah Anda. Berapa lama ya? Yang Kayaknya mengotori. semester yang kita bigenjo tuh kapan ya kita nari. Semester 5. Semester 5 itu yang full banget sih. Oh, Dari awal semester 5 itu benar-benar yang sembuhnya berapa lama itu? Anda jadi membiarkan? nih. Jadi kemarin akhirnya aku ke dokter kulit. Oke. Buat teman-teman juga ya, kalau misalnya merasa berjerawat kayaknya nggak lebih baik, bukan bermaksud untuk menekankan Anda untuk ke dokter kulit. Cuman lebih baik ke dokter kulit karena mereka Konsultasi. lebih paham ya kan ya. Bukan dokter kecantikan yang ya dokter kecantikan juga boleh sih. Ya, Cuman kalau ke dokter kulit itu kan lebih mengatasi sama kulit ya. Betul. Nah, jadi kemarin itu kalau nggak salah akhir Desember. Mm-mm. Iya, kita teater kapan ya? Desember. Ya, akhir Desember. Itu aku ditemenin sama pacar aku Oke. ke dokter kulit. Oke. Dan itu tuh benar-benar yang kayak benar-benar nanya ke dokter kulit, ini apa yang harus saya lakukan ya. Terus ternyata bukan dikasih obat-obat yang gimana gitu ya, cuma lebih kayak kesalep, terus sabun muka yang memang khusus jerawat dan sebagainya macamnya. Cuman karena saya nggak sanggup untuk Bayar. berkali-kali ke dokter kulit, karena Anda kemarin satu kali konsultasi itu berapa bayar? konsultasinya sih sama aja gratis sih, ya? bukan gratis, maksudnya bayarnya juga sama kayak Sama kita obatnya? ke rumah sakit gitu. Oh, sama rumah sakit. Cuman kayak obatnya kayak sabun mukanya, salep-salepnya itu yang lumayan ekstra sih. Gak usah lah disebutin nominalnya lah ya. Siap. Ya, yang itu yang lumayan. Tapi pada akhirnya gini. Mau berjerawat pun, mau tidak berjerawat pun, sebenarnya kondisinya bakal sama aja sama kehidupan kita gitu loh. Orang yang memang benar-benar ada untuk Anda itu akan tetap berada di samping Anda. Tapi kalau misalkan mereka membutuhkan kamu cuman karena cantik apa tidaknya dirimu, dia pasti akan meninggalkan gitu. Siap. Lagi-lagi kita ngomonginnya ini nih. Betul. Gitu. Oke. Itu kan bagian salah satu dari sensitif perempuan ya. Face, muka, jerawatan. Ada nggak kira-kira selain dari itu kan menunjang penampilan? Di samping dari itu, selain dari muka, pasti tubuh juga akan menjadi penunjang. Sorotan. Ya, betul. Anda pernah nggak sih merasa tidak percaya diri dengan tubuh Anda yang saat ini? Pernah banget. Iya kah? Kalian mesti tahu. Oke. Salah satu yang membuat saya tidak percaya diri adalah Umar. Kok salah sih? Karena di kelas dia suka bilang saya gendut. Loh, Itu kan saya adalah- bicara sesuai fakta. Ya, Kalau gendut, itu kan menyakiti orang lain, Umar. maksud aku bilang perempuan itu kalau kita bilang sebaliknya justru kayak ngolok. Kamu kurusan sekarang. Ih, kok kurusan sih? Padahal emang Tapi kadang itu membahagiakan seorang wanita. enggak. Anda pernah nggak sih? Fatim ketawa tuh. Pernah nggak sih? Pernah ya? Pernah banget. Cara mengatasi seperti itu gimana? Sebenarnya gak cuma di kamu doang, maksudnya gak cuma di orang lain, bahkan orang tua juga. Pas kalau misalkan kan ini kita jauh dari orang tua ya kuliah. Oke. Pas kita balik nih kampung halaman kayak, ih ya ampun kamu gendutan banget sih. Nyaman itu. Orang tua aku bilang, ya Allah kamu kurusan, nggak kasih makan ke sama. Nah itu kayak kembali lagi kan, itu gimana kurusan orang, gimana itu gendutannya orang. Ya, Oke, beda-beda. menunjang di Pokoknya hal-hal yang tersebut sebenarnya sensitif buat orang lain sih. Kalau di penampilan tadi itu Anda mengatasi gimana? Kan Anda nggak mungkin kalau Sama sih, sama kayak beda lah. Kalau misalkan kalau tadi aku tangkap itu tentang jerawat, Anda pakai bedak ya, nutupin. Kalau gendut kan pasti kita tahan napas. nggak bisa dong MC kalau tahan nafas. Terus Kayak sebenarnya lebih ke enjoy aja sih. oh Kayak enjoy. mau itu berjerawat, mau itu kita gendutan, kita nggak bisa mengubah apapun gitu loh. Anda pernah nggak sih lebih gendut daripada ini? Kayaknya ini tergendutnya aku deh. Karena apalagi sekarang kan kita lagi lockdown, kayak di rumah tuh masak terus, makan terus, ya mau gimana gitu. Tapi ada sih tips and triknya buat kalian yang Anda udah kasih sosok cari oh, tips enggak and gitu. trick. Enggak gitu. Anda aja gendut sekarang mau kasih trik. Tuh Oke, kan diam. ini Coba. yang body shaming tuh kayak Coba. begini. Gimana? Enggak, gimana? kalau misalnya lagi benar-benar untuk tampil di depan umum buat Oke. wanita yang merasa kegendutan, sebenarnya ada baju yang bikin kita terlihat kurus, kayak misalkan baju yang warnanya gelap. Kok bisa ngaruh ya?
Ya nggak tahu ya, tapi menurut aku kalau kita lagi pakai baju yang warnanya gelap, Oke. itu kayak terlihat lebih kurus aja, kayak misalkan warna hitam. Terus jangan pernah memakai baju yang stripnya itu apa ya, horizontal atau vertikal? Horizontal ya? Horizontal yang lurus Ya, ya. yang lurus, horizontal. Karena itu bikin pengaruh sih menurut aku, pengaruh, jadi kayak terlihat lebih lebar. Cuman kalau kita dia vertikal, kayak ngaruh aja, bikin lebih terlihat kurus. Kalau pakai ini tank top sama legging itu kayaknya bagus sih. Astagfirullah. Itu lebih terlihat Tit. Oh, saya cuma ini aja sih pernah dengar istilah tank top, legging Kayaknya kan. kamu udah sering sih dengar itu. Enggak, Bukan saya- lu. Oke, mantap. Buat teman-teman tuh bermanfaat banget dari teman saya kasih tipsnya cara mengatasi, karena memang beliau ini sering tampil di muka orang, Muka orang sering tampil di muka umum, di muka umum. di muka umum. Sering juga caper. Ya enggak sih? Ya, saya juga suka caper. Caper ya. Caper itu apa? Cari perhatian. Oke, cari perhatian. Tapi saya cari perhatiannya ke orang tertentu dong. Oke, siap. Contohnya Contohnya pacar dong, orang pacar. Ibu mertua. orang tua. Oh, ibu mertua. Anda sudah pernah ketemu ibu mertua? Sudah pernah ketemu ibu mertua? kau ngomongin itu sih. Nanti mancing loh. Iya, kayak wajib ya. Pernah ya? Pernah loh. Oh, pernah. Sudah pernah minta izin. Kok Anda yang minta izin? Entah kayak minta izin sih. Harusnya pacar Anda yang minta izin ke orang tua, suruh ajak aja dia main-main ke rumahmu. Jauh, boy. Oh, jauh kah? Hmm. Oh, berarti enggak ada perjuangannya. Dia bilang, enggak usah ngomongin. Stop, Tit. Oke, Udah, oke. cukup. Anda pernah nggak disakiti melalui secara fisik? Aduh, pernah banget. banget ya? Pernah banget. Apa salah satunya, Pak? Gendut. Dipanggil gendut tersakiti nggak sih? Mungkin karena udah biasa, jadi kayak ya udah sih. Tapi tergantung sih, kalau misalkan kita kenal sama orangnya pasti. Kita udah biasa Iya. aja. Tapi kalau orang lain yang, ih kenapa sih tuh orang gendut banget, itu kayak lebih sakit aja sih dengernya. Cuman kalau ditinggalin pernah sih. Ditinggalin karena gendut. Iya. Ditinggalin karena Enggak gendut. sih. Terus apa? Ditinggalin karena Ditinggalin karena udah nggak nyaman aja kali ya. Oh, Kalau selingkuh ya? misalkan Stop, udah, ini kenapa jadi bahasa Oh iya, gitu? Anda tuh mancing-mancing Udah, terus. jadi kita lanjut aja. Iya, Anda ke pernah yang ditinggalin. lainnya. Pernah ditinggalin. Oke. Tapi itu jadi pelajaran juga sih. Oke. Karena Enggak, maksudnya kan tadi saya tanyakan tentang fisik nih. Terus Anda bahas ditinggalin karena fisik. Hah? Siapa yang bahas? Tadi kan saya tanya tuh, Anda pernah nggak disakiti karena fisik? Terus Anda bilang pernah, dan juga pernah ditinggalin. Berarti kayak ada kaitannya antara fisik dan ditinggalin. Pernah sih, pernah. Oh, pernah. Karena Anda jelek. Jujur Mungkin- aja lah. Mungkin maksa Mungkin, banget sih. oh Ya, ya, saya nggak cantik-cantik amat gitu. Mungkin selingkuhannya lebih Ya bagus. mungkin. Lebih kurus. Mungkin. Anda terlalu gendut makanya olahraga pagi-pagi. Jahat banget ya Allah. Nggak, kalau kalian jangan gitu ke aku ya guys. Ya, Ya gimana? aja nggak apa. Gimana tipsnya, gimana? Ini tipsnya lagi. Bukan Ana. tips sih, itu kayak Anda kan pernah disakiti secara fisik, itu gimana cara Anda mengatasi? jangan terlalu berlarut-larut sama orang yang meninggalkan. Kita kembali ke omongan yang tadi dong ya. Jangan Ini, pernah berlarut-larut. Itu udah Soal fisik kan, Anda disakiti soal fisik itu melalui verba atau langsung sentuhan? Nggak menutup kemungkinan dong, sekarang tuh banyak yang kayak yang- lebih ke ini ya. ada yang verba, yang cewek cantik gendut, semok, montok, gitu Kayak kan? kamu sering ya? Enggak. Itu kan verba. Kalau fisik kan pegang dan lain raba-raba. Nah, Anda Itu pernah kayak nggak lebih ke toxic relationship gitu ya. apa? Toxic Toxic relationship. relationship. Oke, hubungan. Oh ya, Yang betul. nggak bagus lah hubungan Oh, yang oke, nggak bagus. sip, Itu sip. sebenarnya hal-hal yang sering diomongin sama banyak orang. Sekarang orang banyak banget yang ngomongin tentang toxic relationship. Oke. Ya intinya Tapi itu bukan kekerasan sih menurut aku. Bukan ini ya, kekerasan sebenarnya toxic relationship itu banyak Oke. penunjangnya banyak. Mau itu dari kekerasan, mau itu dari omongan verbal, bahkan hal-hal yang kayak kamu nggak boleh jalan. Misalnya kita nih pacaran nih, misalnya aja ya. Terus kamu ngelarang-larang aku nih kayak ketemu sama teman-teman, bahkan ketemu teman cewek pun dilarang. Itu termasuk hal-hal yang toxic relationship sih menurut aku. Oke. Membatasi. Pelajaran ya buat kamu, jangan terlalu Aku enggak, aku mengekang aman seorang aja. wanita. Oh, aman aja Ya. guys. Aku relationship luas banget. Iya, Jadi nggak ada membatasi. Bener banget. Makanya Anda kalau pacaran tuh tinggalin aja dulu.
Karena pacaran tuh kita ada batas. Ada batasan pacaran, ada batasan sama teman-teman. Begitu. Satu pesan buat teman-teman yang hari ini badannya gendut banget Atau berjerawat banget. atau berjerawat banget. Mohon maaf ya kalau terlalu kasar. Enggak, itu juga sebenarnya buat aku juga Oke. gitu. Enggak cuma buat orang-orang yang di sana yang merasa. Iya. Dia ini kan merasa gendut dan pernah berjerawat dan sudah melewati fase itu. Sekarang juga sih masih. Oh, masih ya? Tapi kan masih. Udah mulai percaya diri, udah Oke. mulai Gimana? Coba kasih tips dong. Iya. Pesan buat mereka. Pesannya tuh sebenarnya dari tadi sama sih, dari awal itu sering banget aku omongin dari tadi ya Umar. Oke. Ya Percaya kan? diri, Percaya hilangkan. diri, dan jangan pernah takut untuk ditinggalin oleh orang lain karena Jerawat. fisik. Karena fisik. Karena fisik. Iya, kan tadi kita bahas jerawat. Ya itu termasuk fisik dong. Oke, betul. Kayak kita di sini banyak berantem, mohon maaf ya guys. Oke, tadi teman-teman. Belum. Oh, belum. Jadi Kok Anda nahan sih? iya aja. Oke. Lanjut. Apa tadi gimana? Berarti pesannya Ya pesannya jangan pernah takut untuk ditinggalin karena fisik, karena sebenarnya yang mencintai Anda adalah orang yang bertahan karena fisik Anda. bukan fisik sih. Terus karena uang. Kok kena uang? Bertahan karena uang. Karena kan zaman-zaman sekarang tuh lagi gitu, heboh banget. Dia dekat Jangan pacaran sama Umar, kelihatannya kan. Nah, tutup aja. Nah, kayak buat teman-teman, kita ada kuis. Kita kuis ya. Oh, kuis nih. Oke, 3 porsi buat Aku boleh teman. ngambil juga nih. Oke, 3 porsi buat teman-teman yang subscribe channel Bang Gledek. Jawab pertanyaannya, satu deh pertanyaan. Apa? Satu. Hmm. Apa ya? Dari Nah. aku nih pertanyaannya. Iya, dari kau. Nah. Cepat. Pertanyaannya adalah Hmm. apa ya tadi? Ah. Kenapa bisa aku dipanggil namanya Lute? Kenapa dia bisa dipanggil namanya Lute? Ya, Yang kedua, katanya ada satu doang. aku aja satu lagi. Oh ya, kamu satu. Berikan tips bagaimana cara biar pede, biar percaya diri di depan umum. Hujan deras ya ini. Oh, hujan Tapi deras tidak, ya? ini nggak menghalangi buat Kita. kita. Oke, siap. Lanjut. Cukup jawab 2 pertanyaan itu, subscribe channel Bang Gledek, screenshot, Screenshot. kirim ke 082352330821. Yang terbaik, yang pemenangnya mendapatkan diskon 50% potongan harga. Cukup sekian dari Bang Gledek tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.